يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, semua kejadian tidak ada yang kebetulan. Semua kejadian tidak ada yang sia-sia. Semua kejadian pasti memiliki hikmah yang besar. Tapi hikmah tidak bisa dilihat bagi orang yang terbiasa berkata-kata yang tidak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas keislaman seseorang bisa dilihat bagaimana seseorang itu bisa menjauhi perkataan, perbuatan sia-sia. Hadirin, setiap ucapan kita dicatat, didengar oleh Allah dan ada balasannya. Sebetulnya makin banyak bicara, kalau tidak hati-hati bakal berpeluang banyak tergelincir kata-kata. Dan tergelincir kata-kata bisa jadi dosa. Makin banyak dosa bisa menjadi dekat dengan neraka. Mari kita sepakati, siapa yang ingin bisa tajam mata hatinya melihat hikmah, jauhi kesia-siaan. Cukup faliyakul khairan aw liyasmut, berkata benar atau diam, berkata baik atau diam. 2. Barang siapa yang meninggalkan penglihatan yang tidak perlu, dia akan diberi kehusyuan dalam hati. Ghadul basar. Silakan disiapkan ayatnya. Orang-orang yang matanya tidak terjaga, hatinya juga tidak terjaga. Sebab dari mata turun ke hati, turun ke lutut. Ya, tidak ada dalil begitu. Artinya kalau tidak bisa jaga pandangan, lutut bisa nyorocod kalau dalam bahasa Sunda. Tahu nyorocod? Berguncang-guncang kecil. Hadirin, orang-orang yang tidak bisa menahan pandangannya dari yang tidak dihalalkan, pandangan ini akan cepat sekali membuat pikiran akan memacu untuk amal perbuatan. Pandangan haram membuat kita berpikir haram dan menuntun berbuat haram. Makanya orang yang ghadul basar, orang yang paling mudah merasakan kehusyuan dalam hati. Ada? Sudah dapat? Silakan. Surat An-Nur ayat 30-31. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kehormatannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kehormatannya. Jadi yang menjaga pandangan itu bukan hanya lelaki, tapi dua-duanya ya. Oke, maaf, ini suara radionya keresuk-keresuk enggak? Maaf, tolong dicek.
Jelas ya? Oh, berarti radio AA ini yang kemerusuk. Punten, mungkin baterainya sedang lesu ya. Hampir aja menyebut baterainya sakaratul maut, tapi kan tidak tega. Satu lagi ayat selanjutnya. Surat Al-Mu'min ayat 19. Surat Al-Mu'min ayat 19. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Mata bisa lihat sana, lihat sini, tapi Allah tahu apakah mata ini sedang mata yang netral, tidak ada niat apa-apa, atau sedang menikmati sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, tanya saja ke hati. Hati tidak pernah bohong. Hati nurani yang dalam tuh nggak bohong. Aman qadul basar. 3. Barang siapa yang makan berlebihan, dia akan diberi kenikmatan dalam ibadah. Nih, siapa yang ibadahnya garing, mungkin rewog, ya, rewog bahasa Indonesianya adalah rakus. Rasulullah SAW adalah contoh yang paling sempurna bagaimana memanage perut, lambungnya, selain contoh-contoh lainnya yang sempurna. Kita tidak perlu meniru siapapun yang sebetulnya kita sudah punya contoh terbaik. Kita harus saum ini, saum itu, yang betul mah saum ala Rasul saja. Rasulullah SAW makan itu adalah ibadah, bukan memanjakan lidah. Lidah dibuat pendek oleh Allah sehingga rasa makanan itu tidak lewat. Maaf, tidak lebih daripada sekedar di lidah. Udah masuk ke leher, udah lewat itu rasanya, ya. Halalan toyiban, halal urusan akhirat, toyib urusan dunia. Agar kita sehat walafiat. Tahu sehat walafiat? Seperti mata bisa sehat, tapi belum tentu afiat. Mata yang sehat walafiat adalah mata yang sehat secara fisik dan bisa dipakai untuk mendekat ke Allah. Itu sehat walafiat matanya, ya. Karena ada matanya sehat tapi tidak afiat. Dia tidak mau baca Quran, malah jelalatan, lihat situs porno, lihat lawan jenis yang tidak halal, naudzubillahi min dzalik. Nah, hadirin, Rasulullah membagi 3 perutnya. 1 untuk udara, 1/3 bagian untuk air, 1/3 bagian untuk makan. Jadi itulah posisi makanan yang tepat di perut kita. Dirimu adalah apa yang engkau makan. Jadi tidak ada di dalam Islam pelajaran makan sekenyangnya. Tidak. Ini tidak baik. Kita zolim kepada tubuh kita sendiri. Tubuh kita tidak memerlukan banyak makanan sehingga penuh. Tubuh kita hanya memerlukan sekedar untuk membuat tubuh ini bisa berfungsi dengan proporsional. Makan yang sangat banyak itu bisa merusak tubuh kita sendiri. Apalagi makanan-makanan yang tidak sehat. Alhamdulillah, selamat bagi saudara-saudara yang hari ini hari Senin, saum Senin Kemis. Dan selamat bagi saudara-saudara yang hari ini tidak saum karena sedang saum Daud. Husnuzon, ya. Bagaimana yang hari ini dan hari besok tidak saum? Pasti sedang halangan, ya. Apakah wanita maupun laki-laki. Namanya baca di Twitter, laki-laki yang tidak ke masjid itu laki-laki solehah katanya. Hadirin,
Minum itu banyak, minum air yang bersih. Tidak usahlah kita terjebak untuk meminum sesuatu yang kalau enak di lidah tapi bermasalah di tubuh kita. Yang top sih minum madu, ya, sunnah Rasul, dan itu di Al-Quran. Atau susu kambing. Jadi yang kemarin ingat ya, susu kambing bagus. Atau air yang bersih, sepertiga perut. Dan kalau sudah berhenti makan sebelum kenyang, tahan. Seperti sahur tadi, jangan emosional, saya kan harus kuat. Saudara tahu kalau tubuh ini dibiasakan tidak penuh, apalagi kalau dia puasa 12, 13, 14 jam, tubuh ini akan aktif sistem namanya, ini yang saya baca ya, bukan ahli enzim, tapi penelitian dokter yang dari Jepang, ada buku enzim namanya, itu akan meregenerasi sel. Jadi sel-sel mati langsung diambil lalu didaur ulang, termasuk protein-protein rusak. Sehingga tidak usah heran para sahabat dulu bertempur di bulan Ramadan dan berlipat kekuatannya. Berbahagialah bagi saudara yang sangat menjaga perutnya. Sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Mulai makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Makanan yang dijamin kehalalannya, halalan thayyiban. 4. Barang siapa yang meninggalkan tertawa yang berlebihan, akan dikaruniai kewibawaan. Begini hadirin, Islam itu sangat dibuat oleh Allah, sangat manusiawi, ya. Allah menciptakan gembira, sedih, cinta, jengkel, marah. Itu adalah software yang kita tidak tahu itu ada pada diri kita. Kita tidak mengerti kok ada bahagia, ada sedih, dan kita juga tidak tahu bentuknya. Coba deh jelaskan, cinta itu bentuknya apa? Kan paling top kuping gajah, benar? Dicolok pakai tusuk sate. Itu yang kita tidak mengerti. Kenapa kok ada jatuh cinta? Kenapa bahagia? Bahagia tuh di mana? Kenapa kok sedih? Pakai mata mengeluarkan air lagi. Nah, jadi kita boleh bahagia, boleh tertawa. Tetapi kalau sudah berlebihan, terbahak-bahak, terkekeh-kekeh, apalagi sampai ya banyak bunyi-bunyi yang tidak diperlukan pada waktu tertawa. Nah, ini sudah akan menimbulkan turunnya izah, kehormatan, kewibawaan. Tidak terbayangkan Rasulullah terbahak-bahak, Rasulullah itu hanya senyum kalau ketawa. 5. Barang siapa yang meninggalkan humor berlebihan, dia akan dianugerahi kehormatan. Jadi kalau, saya jadi harus hati-hati nih, karena AA tuh dari kecil bakatnya ngebodor. Sekarang harus sangat menahan diri. Ingat waktu pramuka dulu, pasti kalau ada api unggun bagian ngebodor. Kalau berlebihan itu akan mengurangi kehormatan. Usahakan tidak usah jadi pelawak. Sedih kalau lihat di TV ya. TV kita hampir semuanya pelawak. Acara-acara didominasi musik, lawakan, ngajak orang tertawa. Kalau sudah berlebihan, tidak akan pernah bisa dapat kehormatan. Rasulullah bergurau, tapi sangat terjaga. Silakan naik anak onta. Hah? Masa naik anak onta? Ya kan onta sepuh juga, anak siapa emang ya. Tuh memang suka telat ini, nggak apa-apalah ya. Ketika ada nenek-nenek nanya, gimana saya ke surga? Enggak, nenek-nenek di surga mah nggak ada nenek-nenek. Aduh sedih. Ya iya, ada semua yang masuk surga, wanita kan muda kembali. Ada yang mau dibacakan Ustaz? Ada hadis yang akan dibacakan, silakan. Dari Bilal bin Haris al-Mujani, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang mengucapkan suatu perkataan yang diridhoi Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting. Tetapi karena ucapannya itu, Allah mencatat keridhaan baginya sampai hari ia menjumpai Allah hari kiamat. Dan ada seseorang di antara kalian yang mengatakan suatu perkataan yang dibenci Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting. Tetapi karena perkataannya itu, Allah mencatat kemurkaan atasnya sampai hari ia menjumpai Allah hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Masya Allah, artinya tidak ada satu patah kata pun kecuali kita harus serius memikirkannya. Bagi yang biasa berkata cepat, rusuh, tergesa-gesa, hati-hati, khawatir kita mengeluarkan kata-kata yang kita anggap remeh, padahal dalam pandangan Allah ini kata-kata yang dibenci oleh Allah. La ilah, misal seperti itu. Tiada ilah tuh. Harusnya dilanjutkan la ilaha illallah. Jailah, ceile, hati-hati kalau itu awalnya dari la ilah, itu merupakan meniadakan Allah. Tiada ilah. Harusnya selain Allah. Hati-hati. Maka mumpung kita saum hari ini, pastikan saumnya tidak hanya saum perut, tapi juga saum lisan kita. Barang siapa yang meninggalkan kecintaan kepada dunia, dia akan diberikan kecintaan kepada akhirat. Mohon maaf, tolong digarisbawahi, hubbud dunia ini adalah salah satu biang yang membuat kita akhlaknya buruk. Dunia adalah tempat tinggal kita sekarang. Dunia adalah ladang kita beramal. Dunia tempat yang penting untuk berbekal pulang. Tapi kita harus sadar dunia ini hanya tempat mampir. Jadi dunia jangan disimpan di hati, tapi cukup di tangan saja atau di dompet. Kalau dunia sudah di hati, apakah itu harta, benda, pujian, penghargaan, kedudukan di sisi makhluk, cinta makhluk, kalau itu sudah memenuhi hati, pasti akhlak kita susah baik. Karena akhlak itu membaik ketika cinta akhirat dominan di hati kita. Tolong ini digarisbawahi sahabatku sekalian. Kalau pelajaran-pelajaran di sekolah ini tidak ada pelajaran tentang akhirat, para murid tidak kenal akhirat, tidak kenal ada tempat yang kekal dengan baik, ada perhitungan, ini besar kemungkinan murid akan mengalami kesulitan untuk memiliki akhlakul karimah. Karena mungkin ada budi pekerti yang baik, tapi untuk memiliki keikhlasan, akhlak yang dalam, yang tulus, yang bagusnya itu bagus asli, ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya keyakinan ke akhirat. Jadi kalau hitung-hitungan dunia ya korupsi itu bagi para pecinta dunia. Kalau hitungan akhirat gak bisa korupsi, kita gak bisa lolos. Dari KPK bisa lolos, dari kejaksaan bisa lolos, dari Allah gimana lolosnya? Makanya orang-orang yang cinta dunia itu akhiratnya mengkerut di hatinya. Akibatnya mudah berbuat maksiat. Nauzubillahi min zalik. Ada lagi sedih. Kemarin sudah disebutkan sedihnya ya. Masih ingat sedih yang kemarin belum? Ya. Sekarang di media disorot beberapa ustadz juga terdakwa yang berjilbab, berpakaian, aduh sedih. Harusnya dengan berbicara kebenaran tuh ekstra menjaga dirinya. Dan memang kalau sudah cinta dunia, itu mau label kiai, ustadz, ulama, kalau sudah cinta dunia agak kesulitan memiliki akhlak baik.
cinta popularitas, cinta kekaguman orang, cinta pujian, cinta uang, cinta harta. Kalau orang udah ijo matanya sama dunia, label apapun susah bagus akhlaknya. Percayalah hadirin, walaupun disebut apalah gitu ya, tokoh agama atau apa, kalau sudah cinta dunia, sulit memiliki akhlak yang baik. Karena memang akhlak baik hanya bagi orang yang cinta akhirat, cinta ke Allah, begitulah. Jilbab juga bukan hanya sekedar menutup rambut. Pedih lihatnya ya kalau ada yang berjilbab kemudian akhlak tidak baik. Apalagi sekarang ada jilbab yang pakaiannya ketat gitu. Aduh, itu mesti lebih sibuk ingin dilihat oleh orang lain, badannya bagus dan sebagainya. Tapi kalau sibuk dengan penilaian Allah, pasti jilbabnya lebih syar'i. Orang yang sibuk dengan penilaian makhluk, ya Allah maha indah dan mencintai keindahan, tapi rambu-rambunya tidak boleh ditabrak. Hati-hati akhwat, jangan sampai jilbab itu untuk mode, jilbab itu untuk taqarrub kepada Allah. Berjilbab adalah untuk mendekat ke Allah, bukan untuk dipuji makhluk. Nomor berapa sekarang? Nomor 7, barang siapa yang meninggalkan perhatian kepada aib orang lain, maka dia akan diberi kemampuan untuk memperbaiki aibnya sendiri. Jadi kalau orang sibuk aja mikirin kejelekan orang, keburukan orang, dia akan mengalami kesulitan memperbaiki diri. Kenapa? Karena syarat utama memperbaiki diri adalah jujur melihat kekurangan diri. Dan orang yang sibuk melihat kekurangan orang lain, dia tidak punya waktu untuk melihat kekurangan diri. Akibatnya sulit sekali berubah. Jadi kalau ada di antara kita nih yang sulit berubah, kenapa kok akhlak saya susah sekali berubah? Sekarang periksa, siapa yang dominan di hati kita? Kejelekan diri sendiri atau kejelekan orang lain? Sepanjang dominan di hati kita adalah kejelekan orang lain, maka jangan heran kalau kita sulit sekali berubah. Mau setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sulit. Karena memang kita tidak punya kunci pembukanya. Apa kunci pembukanya? Adalah jujur melihat aib kekurangan sendiri. Silakan dibacakan lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah wa man kanatil akhiratu niyyatah jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tathu dunya wa hiya ragimah. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kekhawatiran, kecemasan padanya dalam segala urusannya. Dan Allah meletakkan rasa takut akan kefakiran di hadapan matanya. Padahal ia tidak menerima dunia itu kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya atau tujuannya, maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah akan meletakkan rasa kaya, kepuasan di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dengan merunduk dengan kehinaan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Bismillah, surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim.
i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya, begitu. Tinggal satu lagi ya. Apa? Yang ke-8. Barang siapa yang meninggalkan penelitian tentang wujud Allah, dia akan terhindar dari sifat nifak. Nah, saudaraku sekalian, kita tidak disuruh untuk meneliti tentang wujud Allah, tidak akan kekejar dan tidak mampu. Kita cuman hamba. Yang boleh kita pelajari adalah asma wa sifat Allah, nama-nama asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Dari sanalah kita bisa mengenal Allah. Bukan gimana ya Allah, kakinya bagaimana, tangannya gimana, itu tidak akan terkejar. Kita ini lihat alis sendiri aja nggak tahu. Coba lihat alis masing-masing. Ayo praktekan. Tuh susah ya. Tubuh sendiri aja kita nggak bisa lihat. Ini oksigen aja kita nggak bisa lihat. Ada, benar? Gaya gravitasi juga kita nggak tahu gaya gravitasi. Saudara mau tahu gaya gravitasi? Coba lemparkan kiloan, setengah kilo ke atas dan tahan oleh kepala. Nah, itulah gaya gravitasi. Jangan, hadirin, jangan ya. Terima kasih Ustadz Yusuf dan Ustadz Fuad. Kita akan membuka dialog dengan para pendengar. Laporan santri siap guna sudah 328 sekarang yang mendaftar. Laporan terakhir barusan masuk. Alhamdulillah. Ayo, sudah ya. Yang mau daftar nanti angkatan selanjutnya. Yang ini sudah cukup. Namun masih ini laporan terbaru dari pimpinannya masih berdatangan. Ini para pelatih baru turun dari hutan ya. Latihan namanya flying camp. Jadi bergerak, latihan menempa diri ya, bukan latihan perang. Latihan mengatasi masalah, latihan kerjasama, latihan kepemimpinan. Alhamdulillah. Karena makin terlatih, maka kepahitan itu tidak pahit lagi. Dan sedikit aja ada manis, legit ya. Yang biasa makan madu pahit, dikasih sedikit aja gula manis. Tapi yang biasa pengen manis aja, takut hilang manisnya. Jadi lagi nelen juga takut hilang. Dikasih kurang dikit aja manisnya, sengsara. Gitulah. Makanya wajah-wajah para pemuda ini harus wajah-wajah getir. Bukan doa itu, hadirin. Itu latihan. Laporan selanjutnya, alhamdulillah, try out dan training motivasi UN. Nah, motivasi UN. Hari Sabtu Ahad 29-30 Maret Aula Darul Hajj kepada siswa-siswi SMA SMK alias se-Bandung yang akan mengikuti dipersilahkan.
mulai jam 15 hari Sabtu Maret ini ya, masih lama ya, tapi boleh daftar dari sekarang karena dibatasi selama 2 hari 1 malam. Free try out motivation, ini bahasa Inggris. 2 times makan, nah ini bahasa Sunda. Dan yang keempat name tag. Nah, name tag, makan name tag hadirin. Maaf hadirin, materi road to sukses yang kedua kiat sukses menghadapi dan yang ketiga muhasabah dan doa. Siap-siap bagi yang minat, silakan. Baik, penelepon. Halo Gus. Sehat, alhamdulillah. Nah, sekarang bagian pembawa acara, ayo bantu. Jadi tayamum Gus? Nggak ada air atau gimana? Kurang jelas nih. Kalau tidak ada air adalah kemudahan dari Allah, gunakan tayamum, termasuk yang sakit sehingga tidak memungkinkan air. Agus juga kan susah bergerak ke sana sini, lalu tidak ada air di perjalanan, tayamum Gus. Allah udah memberikan kemudahan. Ya, yang memungkinkan ada debu halusnya ya Gus ya. Iya. Gus, baca Quran sehari meningkat berapa halaman, berapa lembar, berapa juz? Ya. Kalau Agus banyak waktu, tingkatkan baca Quran ya Gus ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Agus kan bicaranya sekarang susah begini, yaitu juga dari Allah. Mudah-mudahan lebih terjaga kata-katanya, ya kan? Perbanyak baca Quran. Baik ya Gus, terima kasih ya. Salam buat Emak dan Kang Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya saya sambil mendengar Agus nih, sambil membayangkan Agus pasti susah nih ngangkat handphonenya, entah gimana. Duduk, kaki tidak bisa bergerak, tangan sulit diangkat. Kemudian kalau terlalu condong ke depan juga akan roboh nih Agus ini. Tapi Allah pasti menghitung semuanya. Allah mencatat semuanya perjuangan. Pasti Agus pengen bicaranya lancar, enggak gagap seperti ini. Tapi dah Allah nguji begini. Hadirin, kita tidak boleh mempermainkan, menertawakan seseorang yang oleh Allah diberikan kekhususan seperti ini, ya. Karena kalau kita diuji begini juga pasti kita tidak mau bicara susah, ya. Harus betul-betul hidup hati nurani kita untuk empati. Terima kasih. Makasih Gus. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Ya kemarin Aat sempat lihat ya, alhamdulillah. Iya. Kemarin pulangnya mau hujan ya. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, enggak usah minta maaf, enggak ada yang harus dimaafkan, ya. Baik, terima kasih Gini. Di balik semua keterbatasan Gini berjuang terus ya untuk datang ke pesantren dari Cianjur ke Eko Pesantren. Semuanya ada catatannya Gin. Susah jalan itu bagian dari karunia Allah. Jadi susah bikin dosa. Dunia cuman sebentar aja. Ya. Baik Gini. Terima kasih. Barusan sudah takdirnya 2 telepon. Agus lumpuh. Gini kaku bergerak. Ya Allah yang ngatur telepon ini masuk supaya kita bersyukur diberi banyak kelapangan, kemudahan. Masya Allah. Kenapa jadi singharulang begini semua jamaah di masjid nih? Silakan. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian. Hari ini AA akan berangkat pagi ini ke Kerawang. Ada hamba Allah yang mewakafkan 3.000 meter tanahnya berikut bangunannya. Ada musolanya, ada asrama, dan akan dijadikan salah satu penghafal Quran. Jadi para pendengar, insya Allah hari ini bersama tim yayasan dan juga Ustadz Zuhud akan meninjau ke sana. Nanti sebagian santri ikhwan akan di sana. Mudah-mudahan harus iri mendengar gini ya. Punya tanah wakaf, jadi tiap yang ngapalin nanti di sana siap. Dan kita akan menerima 50 calon guru penghafal Quran beasiswa. Siap-siap ya, nanti Ustadz Zuhud akan mengumumkan ini full beasiswa sampai nanti dia bisa jadi penghafal yang baik, pengamal yang tulus, pendakwah dan mengajar. Ada lagi yang lain penelpon? Kalau tidak mau melanjutkan sedikit lagi. Iya. Ibu Yani dengar pakai apa? Pakai handphone, kadang pakai internet. Ya, alhamdulillah. Baru nyambung sudah lama, saya berdoa ke umroh ya baru ini lagi. Loh, ama siaran terus tiap hari, hayo. Dan saya kan di kontennya baru sekarang, jadi kayak rindu gitu lah. Iya, baik. Dulu pernah saya membaca makalah, katanya seperti ini: apabila kita bangun tidur, tetapi kimia yang pertama kita pikirkan, maka orang itu merugi. Saya selalu berpikir di posisi ini takut merasa orang yang merugi.
bukan saya sendiri, seperti suami, anak-anak, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi karena kita dunia. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau kita mengurus rumah, kita punya kendaraan yang hari-hari kita gunakan itu salah satu cinta dunia. Sedangkan kita bukan apa yang bukan menghambakan barang-barang itu, tapi memang barang itu bisa untuk dirawat gitu hari-harinya. Apakah itu termasuk cinta dunia? Tapi kalau tidak dipikir, tidak dipelihara barang-barang itu, berarti kita beramanah dengan yang dititipkan Allah. Pemikiran saya seperti itu. Ya Bu, tubuh kita juga amanah Allah. Kalau nggak pernah mandi, nanti oleh Allah dikirim bisa Pak Nu, bisa Bu Nu, ya. Maaf, ini bergurau ya. Halo? Jadi nggak ada masalah, mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya uang banyak. Yang penting kita tidak mencintainya. Apa ciri cinta? Selalu kepikiran siang dan malam. Ciri cinta itu kepikiran, pengen deket, takut jauh, mau berkorban apapun demi yang dicintai. Nah itu cinta dunia begitu, siang malam duniawi saja, ngomongnya juga duniawi aja, yang di hati duniawi. Dia bersimbah keringat demi duniawi, dia berantem demi duniawi saja, nggak ada Allahnya di hati. Tapi kalau ibu punya rumah yang gede aja Bu sekalian ya, kalau ada bisa dipakai majelis taklim, bisa dipakai asrama ya, banyak yang bisa digunakan. Bagusnya menurut saya sih ibu mobilnya banyak ya, terus dibagi-bagikan. Halo? Iya halo lagi ya, begitulah Bu, gak apa-apa, yang penting jangan nyantel di hati. Nanti cirinya pada waktu dunia diambil perih enggak? Kalau perih itu ya, uang diambil, rumah diambil, apa diambil, nah itu udah mulai tuh megang berarti. Harusnya mah nggak perih kalau diambil dengan cara yang hak. Ya, salam untuk suami Bu. Ibu sudah tahu nomor rekening tawaf, pecinta wakaf? Ya, 085 200 123 123 ya. Memang rencananya supaya terikat begitu Bu. Enggak mau harus terikat ya. Terikat ke akhirat kan bagus Bu. Nggak ada tapi-tapi, pokoknya harus. Nggak boleh ya. Maaf ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap orang tuh nada suaranya beda-beda ya. Mak-mak, bapak-bapak yang di Jakarta, insya Allah besok hari Selasa kajian 2 mingguan di Masjid Al-Latif. Masjidnya lantai 5, bagus, AC luas, alhamdulillah. Kajiannya Al-Hikam ya. Pertama tafsir, yang kedua Al-Hikam. Silakan hadir sampai duhur dari jam 9:30. Selanjutnya alhamdulillah ini santri pendaftaran sudah dimulai bagi yang mau masuk anaknya ke SMK Darut Tauhid, kemudian SMP. Kemarin kerjasama sama Dinkes. Dinkes tuh Dinas Kesehatan. Wah, alhamdulillah tuh Pak Dokter. Suatu saat kita undang dokter ke sini. Beliau menjelaskan bagaimana sekolah yang sehat, mulai dari pengelolaan sampah, kamar, makan jajanan, cuci tangan. Wih, bagus. Saya Pak Dinkes, Pak Dokter, ayo kerjasama kita buat MOU dengan Darut Tauhid sehingga standar kesehatan sekolah pesantren itu benar-benar standarnya standar yang tepat menurut ilmu kesehatan ya. Kalau oleh ahlinya kan bagus,
Jadi standar WC begini, standar cuci tangan begini, standar kebersihan jajanan begini. Beliau memberikan fakta tuh, ternyata jajanan tuh hanya 30% sekian yang sehat. Selebihnya pewarna kain, ada borak, ada macam-macam lah yang kemarin disebutkan. Jadi anak-anak tuh pada jajan racun kalau tidak hati-hati. Nah, mudah-mudahan hadirin suatu saat Pak Dokter tersebut bisa bergabung bersama kita, dan doakan supaya standar kesehatan di pesantren ini benar-benar standar dengan keilmuan yang tepat ya, bukan standar sekep. Tahu sekep? Sekep pikirnya. Ada penelepon terakhir maksudnya. Terput ya. Jadi gimana dong? Boleh. Halo. Itu bagian saya Pak. Waalaikumsalamnya Bapak bagian assalamualaikum. Ayo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikutan Pak? Bapak mau ikutan tryout? Halo? Bapak mau ikutan? Adek ini Bapak. Oh ya, baik, alhamdulillah. Ya, Allah sedang mendengar kita ya. Mudah-mudahan Allah yang menguasai setiap pikiran, setiap tubuh, setiap hati, memberikan kelapangan ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan Allah yang menguasai segala-gala urusan, memudahkan urusan yang membawa berkah dan menjauhkan segala urusan sehingga menjadi tidak berkah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa diajak pada sedekah itu ya adik-adiknya. Banyak minta doa ke orang tua karena doa orang tua termasuk doa yang diijabah. Terima kasih Pak mengingatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang mau UN ingat ya, lupa ingat terjadi dengan izin Allah. Kalau ada masalah cepat minta ke Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang menguasai pikiran kita, yang mudah baginya menolong kita. Dan Allah tahu siapa yang sedang ulangan, ujian, sibuk dengan Allah. Para orang tua coba amalkan apa? Tahajud, Al-Quran, Sodako, Saum. Ini minimal ya. Tiap hari kecuali saumnya, Senin Kemis atau Saum Daud. Terima kasih para pendengar yang baik. Adik-adik selamat berjuang, jaga kejujuran. Jangan tergiur untuk nyontek sedikit pun juga. Kalau nyontek sehebat apapun nilainya tetap aja gagal ya. Tidak apa-apa nilai bagus, yang penting jujur. Mudah-mudahan ujian ini menjadi pendekat ke Allah dan bisa menjadi hidup lebih manfaat di jalan Allah. Terima kasih seluruh